Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom, damai di hati, dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja yang sudah menghantar kita semua di minggu hari ini dalam ibadah Minggu 19 April 2026. Ibadah hari Minggu ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Jemaat kita yang terkasih Bapak Pendeta Alan Robert Sarjana Teologi, dan hari Minggu ini kita akan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk ketiga dengan tema bulanan spiritualitas kebangkitan Yesus Kristus menggerakkan gereja untuk melayani mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tema mingguan, orang yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Pembacaan Alkitab di minggu hari ini dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Marilah kita semua menyiapkan diri untuk beribadah, dan mari kita semua berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Marilah kita memuliakan ibadah dengan menyanyi NKB 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nas pembimbing yang terambil di dalam Galatia pasal 2 ayat 16 berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus
dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Demikian nas pembimbing NKB 72. Saudara-saudari persilakan duduk. All the kids please came forward. Kita akan berdoa untuk anak-anak kita dan youth juga. Mari kita berdoa. Pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersekutu di tempat ini. Dan kami boleh datang membawa anak-anak kami. Dengan satu tujuan ya Tuhan, karena kami tahu sebagai orang tua, sebagai keluarga, kami punya begitu banyak keterbatasan dan kelemahan. Dan kami membawa anak-anak kami, juga youth di sini Tuhan, dengan satu tujuan supaya mereka boleh belajar tentang Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan. Mereka juga boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Supaya dalam pertumbuhan kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, baik di sekolah, dalam pergaulan, di dalam lingkungan mereka bermain bersama-sama, biar Tuhan tetap menyertai dan mereka tetap menjadi terang di sana. Dan biar Tuhan bentuk karakter mereka menjadi karakter yang teruji, yang taat kepada Tuhan. Dan menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, menjadi kebanggaan gereja, keluarga, dan masyarakat. Menolong tim pengajar yang ada. Terima kasih Bapa. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan pemilik kehidupan kami. Kami hidup, berjalan, melakukan segala tugas, aktivitas, rencana, dan kehendak kami. Dalam kehidupan ini Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memberi kami kesehatan, Tuhan memberi kami kekuatan. Namun ya Bapa, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami tahu dalam kami menjalani kehidupan ini, ada banyak hal yang telah kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Baik itu kami menyakiti Tuhan
melalui perkataan, pikiran, kehendak yang boleh nyata di dalam kehidupan kami, baik ketika kami sendiri maupun ketika kami dalam keluarga kami, bahkan pun dalam lingkungan dan komunitas kami. Tuhan, pagi ini Tuhan kami datang. Kami tahu kami bersalah, kami tahu kami berdosa. Kami datang memohon kepadamu, biarlah Tuhan berkenan mengampuni kami, mengasihi kami. Kami tahu kami tidak layak, oleh karena itu kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah tersalib karena dosa kami memohon pengampunan. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nas pemberitaan anugerah Allah terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." NNBT nomor 8, banyak orang suka diampuni. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Allah, kami telah membawa pengakuan dosa kami kepadamu, dan dengan iman di dalam Yesus Kristus kami percaya dosa kami diampuni. Bahkan pun kami telah menerima janji anugerah yang menyelamatkan itu. Dan Tuhan, kami mau hidup, berjalan, melanjutkan kehidupan ini di dalam janji anugerah yang menyelamatkan itu. Kami tidak mau salah langkah, kami tidak mau salah jalan. Tuhan, tolong kami Tuhan dengan firman-Mu. Tuntun kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami mengerti. Kami punya pegangan, pedoman, pelita dan petunjuk dalam kami melanjutkan kehidupan ini. Tolong kami semua Tuhan, tolong hamba-Mu yang hina ini, supaya masing-masing kami boleh belajar, mengerti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup itu, firman yang sudah datang ke bumi menjadi manusia, Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Kita akan membaca ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Saya akan membaca ayat yang genap, saudara-saudara akan membaca yang ganjil, kita akan berganti-gantian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan padanya.
Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kami tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu pada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian pembacaan Alkitab. Mari kita sama-sama berdiri. Mari kita ikrarkan bersama-sama pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk, dan sebelum pemberitaan firman Tuhan ada nyanyian sambutan dari kolom 1.
Shalom. Damai di hati. Segala puji, hormat, dan kemuliaan adalah milik Tuhan. Pagi hari ini Tuhan beri kita waktu, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan. Pagi ini kita boleh datang, berkumpul, bersekutu bersama-sama, beribadah untuk memuliakan nama Tuhan, berdoa, membawa persembahan kita, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara, kita melakukan semuanya ini adalah bagian dari bagaimana kita merespons kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan, keselamatan yang telah Dia berikan. Bahkan untuk menyelamatkan kita, Dia boleh tergantung di kayu salib, mati di situ, menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Supaya apa saudara-saudara? Supaya masing-masing kita punya kesempatan penuh, tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk berjalan bersama dengan Yesus sampai pada kekekalan di sorga. Seperti yang kita ikrarkan dalam pengakuan iman kita tadi bahwa Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi tidak ada yang mau lolos. Masih hidup tidak mau lolos, mati tidak mau lolos. Tetap akan melewati penghakiman, dan yang menjadi hakim di situ dalam pengakuan iman juga seperti dalam teks kita pagi hari ini bahwa Dia itu Yesus. Kita percaya kepada Roh Kudus, kita percaya pada pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Katakan bersama saya, hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, itu tujuan kehidupan kita. Jangan sampai kita berpindah pada jalan yang lain. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah punya begitu banyak cara. Cara kerja Allah untuk membawa kita kepada keselamatan penuh bersama dengan Dia. Itu saudara-saudara, cara dan jalannya itu tidak terselami. Banyak sekali cara dan sungguh luar biasa saudara-saudara. Nah, kalau masing-masing kita pasti punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Pasti sekali punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian halnya saudara-saudara, seperti apa yang kita baca di dalam teks kita pagi hari ini. Nah, saudara-saudara, teks kita pagi hari ini itu ada dalam Kisah Para Rasul 10. Sebaiknya kita baca Kisah Para Rasul 10 juga sebagian dari Kisah Para Rasul 11. Jadi ini adalah cerita tentang Cornelius, orang Kaisarea, iya betul ya, yang tinggal di Yope. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan? Allah sendiri yang bertindak di sini untuk membawa Cornelius pada keselamatan. Mari kita lihat teks kita pagi hari ini, saudara-saudara. Ayat 34, tolong tampilkan di screen. Ayat 34 berkata, lalu mulailah Petrus berbicara. Ya, lalu mulailah Petrus berbicara. Pertama, siapa Petrus? Kita semua mendengarkan cerita tentang Petrus. Dia itu dulu dari penjala ikan dan Tuhan panggil menjadi penjala manusia. Kemudian dalam perjalanannya bersama dengan Yesus, dia boleh dikatakan murid yang paling menonjol. Karena waktu Yesus jalan di atas air, dia lihat Yesus jalan di atas air, dia pun mau jalan di atas air. Kemudian sampai pada penyangkalan Petrus pada masa-masa Yesus setelah di Taman Getsemani, di pengadilan Kayafas, dan pada akhirnya Petrus ketakutan. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus pernah menampakkan diri kepadanya dan murid-murid yang lain. Dan pada akhirnya saudara-saudara, ketika mereka menerima pencurahan Roh Kudus pada hari ketuangan Roh Kudus, Petrus tampil dengan berani dan dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan Tuhan pakai Petrus dengan cara yang luar biasa. Artinya saudara-saudara, orang jemaat Gemi Musafir Columbus, Ohio, kira-kira sekarang ada 200 orang. Bandingkan nih Petrus mau khotbah kepada orang yang bertobat 3.000 orang. Jadi itu luar biasa sekali saudara-saudara. Dan Petrus masa itu disebut soko guru, menjadi pemimpin di kalangan murid-murid. Artinya mau dikatakan di sini saudara-saudara, Petrus itu kalau sibuk sekali.
Lebih sibuk dari pendeta. Nah, Petrus dia seorang murid, dia telah menerima Roh Kudus, tetapi dia masih cara hidup dan cara pikirnya masih terbungkus dengan tradisi Yahudi. Katakan bersama saya, tradisi Yahudi. Nah, pernah baku dapat orang Yahudi? Pernah baku deal dengan orang Yahudi? Siapa tertawa? Susah sekali baku deal dengan orang karena dalam perhitungan kuat sekali dan selalu tepat. Karena orang waktu mengadakan perhitungan bukan spekulasi, tetapi semua didasarkan kepada pengetahuan mereka tentang Torah, Nebiim, Ketubim, yang orang bilang Talmud dan segala macam. Jadi selalu orang berpikir berdasarkan Alkitab. Dan menurut orang Yahudi, apa yang tertulis di dalam Alkitab itu, dalam kitabnya mereka, itu saudara-saudara, itu yang paling benar, karena itu adalah kehendak Allah yang telah teruji dalam sejarah dan perjalanan pengalaman orang-orang Israel. Mulai dari cerita tentang Musa, dan seterusnya nabi-nabi, sampai pada Daud, sampai pada Zakaria, Maliaki, semuanya orang Israel paham sekali tentang hal itu. Dan semua cara berpikir mereka berlandaskan dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi ini baik sekali. Kalau mau suka jadi sama dengan orang Yahudi, belajar baik-baik itu Alkitab. Dan berpegang pada itu dan bertindak sesuai dengan Alkitab. Ya. Nah, jadi itu Petrus. Dia masih terbungkus dalam tradisi Yahudi dengan cara berpikir orang Yahudi. Lalu mulailah Petrus berbicara. Nah, Petrus berbicara kepada siapa di sini, saudara? Kepada Cornelius. Nah, Petrus untuk berbicara kepada Cornelius itu haram. Tidak halal, tidak boleh. Apalagi untuk makan bersama dengan Cornelius. Karena saudara-saudara cerita ini saudara-saudara, kalau kita baca dari bagian pertama sampai terakhir, cerita ini menarik sekali saudara-saudara. Petrus Yahudi keras, fanatik. Tetapi tiba-tiba Tuhan memberi dia penglihatan tentang makanan-makanan yang haram dalam mimpinya. Terus Petrus pun bilang, Tuhan bilang pada Petrus, Petrus sembelih kemudian makan. Petrus bilang apa? Tuhan, ini haram. Kita tidak pernah makan ini. Jadi dia pegang tradisi itu kuat sekali. Tuhan langsung bicara pada dia, tapi dia masih bantah. Memang Petrus jago. Memang dia Yahudi keras. Kemudian 3 kali Tuhan bilang seperti itu. Ambil dan sembelih. Kemudian di situ Petrus mulai merenung dan Tuhan menjelaskan kepada dia dalam pemikirannya. Itu Petrus. Jadi dia Yahudi keras. Katakan bersama saya, Yahudi keras. Ya. Nah, untuk bertemu dengan Cornelius di sini saudara, pertama kita ingat Cornelius itu dalam teks ini dia adalah orang Roma. Dia kepala pasukan orang Roma. Dalam teks ini pasukan Itali namanya. Nah, Petrus mendapat penglihatan, Cornelius juga mendapat penglihatan. Ini menarik saudara-saudara. Petrus dapat penglihatan, Cornelius juga dapat penglihatan. Yang taat Yahudi, yang akan bertemu, ya kalau mau bertemu dengan Petrus dan makan bersama itu, apa dia nama itu? Tidak boleh menurut aturan Yahudi. Tetapi Allah bekerja juga kepada Cornelius ini. Allah memberikan penglihatan ketika dia berdoa. Dan Allah memperhitungkan segala yang telah dia lakukan. Dan Allah punya rencana untuk menyelamatkan Cornelius ini. Ya. Jadi saudara-saudara kalau kita lihat dalam ayat 2. Kalau boleh ditampilkan siapa Cornelius ini saudara-saudara. Atau boleh lihat di screen masing-masing kalau ada. Boleh tampilkan ayat 2. Pertama, ayat 2 dia berkata bahwa Cornelius ini dia orang saleh. Tahu tuh saleh? Ada teman nama saleh? Ada. Karena ini nama bagus. Jadi saleh itu kalau bahasa Manado mau dikatakan orang baik-baik. Nah? Kemudian ayat 2 masih dikatakan di situ siapa Cornelius ini? Ia serta seisi rumahnya. Katakan bersama saya, ia
serta seisi rumahnya. Nah, ia aja, saudara-saudara, ia aja untuk menjadi orang saleh, untuk takut Tuhan, untuk rajin berdoa, itu susah. Apalagi ini seisi rumahnya. No, kalau rumah seorang prajurit situ berarti banyak orang di situ, saudara-saudara. Jadi dia dengan ketaatan dan kemampuannya, dia berdoa dengan segala kekuatan dan kebisaannya supaya bukan cuma dia dan seisi rumahnya. Kalau orang di Musafir Columbus ini memang sama dengan Cornelius, dia dan seisi rumahnya. Karena kalau ibu masuk gereja, bapak pun masuk gereja. Kalau ibadah kom bapak, ibu pun pergi. Kalau ibadah kom ibu, bapak pun pergi. Bahkan bawa anak-anak. Jadi ini supaya seisi rumahnya. Jadi dikatakan Cornelius, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi Cornelius takut akan Allah dan apa? Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Katakan bersama saya, memberi. Semua pernah memberi? Puji Tuhan. Tapi dalam teks ini dikatakan ia memberi banyak. Jadi banyak. Semua pernah memberi banyak toh? Pernah memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Katakan bersama saya, umat Yahudi. Ini orang Roma, penguasa toh? Yahudi itu orang kelas 2 waktu itu. Orang Jepang enteng Pak Yahudi. Karena Roma menguasai waktu itu. Kalau masih begitu penjajahan, Belanda menguasai Indonesia, bagi itu susah sekali. Orang panin, orang ambe. Oh Jepang waktu itu begitu. Nah, di sini saudara-saudara, oh mana kutip tadi? Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Jadi saudara-saudara, dia memberi kepada orang Yahudi. Tidak seharusnya. Kalau orang Yahudi ada DP perintah itu. Malah orang Roma enggak. Karena orang Roma waktu itu bukan bangsa yang menyembah Allah. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi saudara, ini menarik saudara karena dia orang Roma tetapi dia mau berdoa, dia mau memberi sedekah, dia mau takut akan Allah. Pasti ada hal yang membuat dia mengenal akan Allah. Dan ini cara Allah. Tidak dijelaskan dalam teks kita, saudara-saudara. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan di sini, saudara-saudara, ia saleh seisi rumahnya. Dan Petrus berbicara kepada Cornelius. Jadi Petrus berbicara kepada Cornelius. Kenapa ini boleh terjadi? Kenapa ini boleh terjadi? Pertama karena Cornelius adalah orang saleh, takut akan Allah, banyak memberi sedekah dan berdoa kepada Allah, Allahnya orang Israel. Ya. Kemudian yang kedua di sisi lain ada Petrus, orang Yahudi yang taat, murid Yesus Kristus. Ya. Kenapa Allah bicara kepada Cornelius? Kenapa Allah juga bicara kepada Petrus? Ini yang menarik. Artinya ini dua orang ini nyandak baku kenal, tidak saling kenal. Tetapi yang mau dilihat di sini adalah cara Allah. Cara Allah bekerja untuk keselamatan. Dan Allah juga tetap dan terus bekerja kepada kita semua dengan cara Allah sendiri. Mungkin Allah akan mempertemukan kita dengan Petrus-Petrus yang lain. Tetapi saudara-saudara, tujuan Allah mempertemukan Petrus dengan Cornelius adalah supaya Cornelius boleh masuk surga. Karena saudara-saudara secara jelas di sini dikatakan bahwa orang yang saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, memberi banyak sedekah, senantiasa berdoa kepada Allah. Kenapa harus bertemu Petrus? Karena ini kesalehan ini tidak lengkap. Dalam iman kita berkata bahwa Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam pengakuan iman itu bicara tentang kekekalan, bicara tentang surga. Orang saleh bagus,
Orang takut akan Allah, bagus. Orang memberi banyak sedekah dan senantiasa berdoa, itu bagus. Tetapi jalan keselamatan itu hanya ada kepada Yesus. Itu caranya Allah. Jadi di sini mau dikatakan kepada kita, torang pe ketaatan tanpa, torang ini seperti Cornelius, hidup seperti Cornelius, tanpa iman kepada Yesus Kristus, tanpa iman kepada Juru Selamat yang mati mengampuni dosa kita, tidak mau masuk surga. Karena Allah yang atur nih drama ini cerita ini. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan. Ada amin? Jadi mau beriman kepada Yesus Kristus? Puji Tuhan, kebanyakan orang lahir, pas lahir menangis dia bunyi haleluya. Dari kecil so mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak so diajarkan, orang tua tiap hari kasih belajar, terhadap Juru Selamat itu Yesus Kristus. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam teks yang lain Paulus bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya kenapa kedua sisi ini mau dipertemukan saudara-saudara? Karena ini dua mesti berjalan bersama-sama. Ini takut akan Tuhan dan iman kepada Yesus Kristus mesti berjalan bersama-sama. Iman kepada Yesus Kristus tanpa takut akan Tuhan, tidak mau sampai tujuan. Takut akan Tuhan, taat dan berdoa, memberi sedekah, tanpa iman kepada Yesus Kristus, tidak akan sampai ke tujuan. Ada amin di sini? Nah, mesti perhatikan pertama baik-baik sekali ini karena terakhir so gampang mengerti. Jadi, ayat berapa? 34 ya. Katanya, boleh tampilkan ayat 34 lagi. Sesungguhnya aku telah apa? Oke. Sekarang katakan bersama saya telah mengerti. Jadi bahasa yang lain di sini boleh orang katakan bahwa sebelum peristiwa ini, sebelum Allah menunjukkan penglihatan kepada Petrus tentang makanan-makanan yang haram itu, Petrus belum mengerti rencana Allah. Perlu kita ingat, saudara-saudara, bahwa Petrus waktu itu dia murid Yesus. Oke? Murid Yesus bisa tidak mengerti rencana Allah kalau dia berpikiran terbungkus dengan budaya. Petrus adalah murid Yesus. Petrus menyaksikan segala mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Petrus diurapi oleh Roh Kudus. Katakan bersama saya Roh Kudus. Waktu mana Petrus diurapi oleh Roh Kudus? Waktu hari ketuangan Roh Kudus. Bahkan dia berkhotbah. Tuh pendeta dia bilang tadi 3.000 orang bertobat di Serambi Salomo. Itu luar biasa sekali. Tetapi dalam teks sesudah itu, meskipun dia berkhotbah, begitu banyak orang bertobat, saudara-saudara, dia tulis di sini, sesungguhnya aku telah mengerti. Berarti sebelum peristiwa ini dia belum mengerti totalitas rencana Allah. Ini mau dikatakan kepada pendeta, pelsus, orang Kristen, orang yang melayani Tuhan, orang yang mengaku diri percaya kepada Yesus Kristus dan kepada Allah seperti dalam pengakuan iman kita tadi, saudara-saudara, bisa saja kita tidak mengerti rencana Allah. Kalau orang model, orang punya cara hidup, orang punya cara berpikir dan cara melayani seperti Petrus terbungkus dengan pola pikir Yahudi yang tidak mau terbuka terhadap kehendak Allah. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, masih ayat 34 ya. Jadi apa yang sesungguhnya aku telah mengerti, yang Petrus telah mengerti, yang dulunya dia belum mengerti, apa yang dia belum mengerti saudara-saudara? Bahwa Allah tidak membedakan orang. Katakan bersama saya, membedakan orang. Pernah membedakan orang? Cuma sedikit itu. Pernah membedakan orang atau tidak? Oke. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau Allah tidak membedakan orang, kenapa kita membedakan orang? Orang kalau kerja di restoran udah tahu sekali itu.
Dia masuk jadi, aduh, tidak jawab TV ini. No? Atau kalau dia masuk dia gaya, ada rupa mau lari tuh dia ini. No? Habis makan mau lari, itu kalau di restoran. Itu normal dong, saudara-saudara. Tetapi Allah tidak membedakan orang. Karena saudara-saudara kadang orang baku dapat orang cuma lihat dia penampilan, cuma lihat dia luar, orang langsung menghakimi. Sementara di sini dikatakan Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan orang Langoan dengan orang Tonsea, orang Tondano dengan orang Ratahan, orang apa lagi di sini? Orang Batak dengan orang apa? Sudah orang Batak dengan orang Manado baku kawin karena tidak membedakan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi Allah tidak membedakan orang. Tetapi dalam teks ini, waktu Petrus jawab kepada Tuhan, kita tidak pernah melakukan yang halal, yang haram. Berarti Petrus pun sebagai orang yang diurapi Roh Kudus, masih ada yang seperti itu. Masih membedakan orang. Dia membedakan, dia melihat bahwa orang Roma itu kafir. Ya, tepat sekali. Jadi bahwa Allah tidak membedakan orang, Allah mengasihi semua orang. Tetapi dalam teks ini saudara-saudara, Allah mengasihi semua orang. Dalam teks ini jelas sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi satu dunia dikasihi oleh Allah. Allah mengasihi semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada DP khusus lagi, barang siapa yang percaya kepadanya. Nah, kalau dalam kacamatanya Allah di sini, dia melihat kenapa Allah mengasihi Kornelius, karena di ayat 2 tadi, dia saleh, dia rajin berdoa, dia rajin memberi, dia rajin menolong, dia dan seisi rumahnya. Nah, jadi sekarang ayat 35 ya. Setiap orang, katakan bersama saya, setiap orang. Setiap orang maksudnya di sini termasuk saya dan saudara-saudara. Setiap orang dari bangsa manapun, oke, tolong sambung, yang takut akan dia dan mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Jadi setiap orang yang takut akan dia. Kalau tidak takut akan dia berarti tidak berkenan. Ada amin? Kalau dia takut akan dia, takut akan Tuhan, dan tidak mengamalkan kebenaran, begitu kan di teks, takut akan Tuhan tetapi tidak mengamalkan kebenaran, tidak berkenan kepada Tuhan. Karena ini lengkap sekali saudara-saudara. Takut akan dia, mengamalkan kebenaran, dia rajin berdoa, rajin memberi sedekah, hidup saleh, itu berkenan kepadanya. Jadi kalau salah satu tidak ada, tidak berkenan. Susah kan menghidup dengan Tuhan ya. Maka kalau mau suka masuk surga seperti ini. Ya. Jadi Tuhan tidak memandang bulu siapa Anda. Apapun latar belakang Anda. Tetapi kalau Anda memilih untuk takut akan Tuhan, Tuhan berkenan. Anda memilih takut akan Tuhan, itu berarti sikap hati yang tunduk kepada Tuhan. Terus mengamalkan kebenaran. Katakan bersama saya, mengamalkan. Tahu arti mengamalkan toh? Menjalankan, mewujud, nyatakan. Kehidupan yang takut akan Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 36. Nah, terus balik sedikit sebelum masuk ke ayat 36. Kenapa Tuhan memberi penglihatan kepada Kornelius untuk bertemu dengan spesifik sekali Petrus DP nama, baca DP teks. Kenapa? Kenapa Tuhan memberi penglihatan kepada Kornelius untuk bertemu dengan Petrus? Kenapa Tuhan memberi kepada Kornelius? Karena Kornelius itu berkenan. Katakan bersama saya, berkenan. Kalau tidak berkenan, tidak mendapat penglihatan.
Tetapi ini karena Cornelius berkenan, Allah senang kepada yang dilakukan oleh Cornelius, maka Allah mau ini Cornelius ini, yang saleh ini, yang rajin berdoa, yang rajin memberi ini, mau masuk neraka. Makanya Allah kasih yang spesifik sekali. Cornelius karena mesti bertemu dengan Petrus. Sementara di tempat yang lain, di sisi yang lain, Tuhan bilang kepada Petrus karena akan bertemu dengan Cornelius. Ini tuh cara kerja Tuhan ini saudara-saudara kepada orang yang berkenan kepadanya. Jadi pertama saudara-saudara, hidup berkenan kepada Allah itu nyandak merugi. Karena Allah punya cara Allah sendiri supaya boleh keselamatan itu boleh sempurna, boleh lengkap. Karena berkenan kepada Allah saudara-saudara tanpa iman kepada Yesus itu tidak sempurna. Terus jadi Tuhan memberi penglihatan kepada Cornelius, Tuhan juga memberi penglihatan kepada Petrus. Nah, waktu Petrus ini, teks ini, waktu ayat 33 tadi 34, Petrus sudah sampai kepada Cornelius, sudah bertemu dengan Cornelius. Dia bilang, kita semua mengerti sekarang. Ya. Ayat 36 kemudian dia sambung. Itulah firman, ini kesaksian Petrus. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu apa? Firman yang memberitakan damai sejahtera oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Intinya, jadi saudara-saudara, inti pemberitaan Petrus di sini adalah Yesus Kristus. Ada apa dengan Yesus Kristus? Ada pengampunan dosa. Jadi saudara-saudara, dia punya inti percakapan yang Petrus. Kenapa Tuhan bawa Petrus kepada Cornelius dan kenapa Tuhan menyuruh Cornelius untuk bertemu dengan Petrus? Karena Tuhan Allah mau Cornelius mendengarkan kesaksian Petrus tentang Yesus Kristus. Penting sekali ini saudara-saudara. Yang boleh tidur, yang boleh mangan toh. Ya, karena ini penting sekali. Pendeta mau ulang. Kenapa Allah mengatur kepada Cornelius supaya bertemu dengan Petrus dan Allah mengatur kepada Petrus untuk bertemu dengan Cornelius? Karena kalau tidak ada pertemuan antara Petrus dan Cornelius ini saudara, ketaatan meskipun Allah berkenan percuma juga. Susah sekali mengerti ini. Artinya saudara-saudara begini saudara-saudara. Saudara-saudara rajin beribadah, toh? Rajin bertolong orang, toh? Bekerja melakukan yang terbaik, rajin berdoa saudara-saudara, tetapi tanpa iman kepada Yesus Kristus, tanpa pengenalan, tanpa pengakuan bahwa dosa saya ditanggung di kayu salib. Karena saudara-saudara, tanpa Yesus Kristus tidak ada yang berkenan kepada Allah. Dikatakan dalam teks kita saudara-saudara bahwa Dia adalah hakim yang adil, Dia akan menjadi hakim seperti dalam pengakuan iman kita tadi. Artinya saudara-saudara, apapun itu yang dipandang baik, tetapi kalau tidak beriman, tidak percaya bahwa dosa saya diampuni oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat di kayu salib, percuma. Oke? Jadi ini yang mau diberitakan oleh Petrus kepada Cornelius sengaja. Cuma ini yang Petrus bilang. Ayat 37. Waktu baku dapat dengan Cornelius. Dia bilang, Pak Cornelius, Cornel, mana tahu toh? Ayat 37, tolong tampilkan. Kamu tahu toh? Tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea dan Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Artinya saudara-saudara, Yohanes beritakan apa? Apa yang Yohanes beritakan? Ya, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dia mempersiapkan ya. Jadi saudara-saudara, ini fakta di lapangan bahwa ada yang namanya Yesus pernah berkarya di dunia ini, ayat 38, yaitu tentang Yesus. Ini yang Petrus bilang kepada Cornelius. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia bilang lagi kepada Cornelius, dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis
sebab Allah menyertai dia. Ayat 39. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Jadi saudara-saudara, basically Petrus baku dapat dengan Cornelius yang berkenan kepada Tuhan. Yang taat ini dia cuma mau bicara tentang Yesus Kristus yang dia saksikan. Karena dia bilang, dan kami adalah saksi. Dia cuma mau bicara tentang Yesus Kristus yang dia saksikan. Apa yang Yesus kerjakan. Yang Petrus pun sebelumnya belum mengerti, tetapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang Petrus saksikan di sini? Dan kami adalah saksi 39. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Semua peristiwa tentang Yesus Kristus. Dan apa? Mereka telah membunuh dia dan apa? Menggantung dia di kayu salib. Waktu mereka membunuh dia, orang serenungkan 6 minggu sengsara. Dan telah menggantung dia di kayu salib. Ini tuh kayu salib, saudara-saudara. Kalau di salib itu, orang mesti ingat, saudara-saudara. Itu penghukuman paling keji, paling menyakitkan, dan paling hina di sini. Kenapa Petrus bicara menggantung dia di kayu salib? Itu melambangkan bahwa segala dosa dan pelanggaran kita, pelanggaran manusia, ditanggungkan kepada Yesus di kayu salib. Sekarang pertanyaan, Cornelius berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Cornelius memang baik. Cornelius memang saleh. Cornelius rajin berdoa, rajin memberi sedekah. Tetapi dia punya dosa yang tidak dapat diampuni oleh perbuatan salehnya dia. Makanya sengaja dipertemukan dengan Petrus supaya Petrus memberitakan tentang Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk pengampunan dosa. Supaya Cornelius yang saleh, yang berkenan kepada Allah ini boleh waktu masuk penghakiman. Karena Yesus adalah hakim yang adil. Yesus bilang, masuk. Oke? Yang mau dikatakan di sini, saudara-saudara berbuat baik tanpa pengakuan dosa, tanpa pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah tergantung menggantikan saya, menghapuskan dosa saya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Ketika diputihkan dengan darah Yesus Kristus, waktu kita masuk pada penghakiman, dia dulu hitam sekali. Dia dulu hitam sekali, tetapi telah menjadi putih oleh darah Yesus. Jadi ini dia persoalan, saudara-saudara. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia di kayu salib. 40. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Dibangkitkan Allah itu, saudara-saudara, itu melambangkan bahwa kekuatan dosa, kekuatan maut tidak dapat mengikat dia. Artinya, Nikodemus ini. Cornelius yang saleh, yang berkenan kepada Allah di sini, saudara. Cornelius yang berkenan kepada Allah, balik di teks dulu. Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga dan Allah berkenan menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi 41. Saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kami yang telah makan minum bersama dengan dia sebab ia telah bangkit dari antara orang mati. Artinya, saudara-saudara, Petrus membicarakan yang telah bangkit dari orang mati. Karena kalau Yesus tidak bangkit, percuma. Iman kita sia-sia. Makanya orang zaman nyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu. Apa yang kalian tahu? Ya, pegang sampai hari esok. Terus, Oke. Dan ia, ini Petrus bilang kepada Cornelius ya. Ini isi percakapan. Dan ia, Yesus Kristus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi. Apa yang harus disaksikan? Bahwa dialah yang ditentukan oleh Allah menjadi apa? Menjadi hakim atas orang hidup dan orang-orang mati. Oke, terbalik tadi. Cornelius orang yang berkenan kepada Tuhan. Oke,
saleh, rajin memberi, rajin berdoa, seisi rumah. Tetapi Petrus bilang kepada Kornelius, dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi. Kenapa dia ungkit semua nabi? Karena ini Kornelius, dia tahu itu perjanjian lama. Dia sudah dengar itu. Bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan apa? Mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Katakan bersama saya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Jadi Petrus bicara kepada Kornelius yang berkenan kepada Allah ini. Kornelius, Ngana memang berkenan kepada Allah. Tetapi akan ada hakim. Dia mati menebus dosa dan dia bangkit mengalahkan maut. Dia akan menjadi hakim. Dia yang semua nabi-nabi ada bilang dulu. Dari dulu. Sampai sekarang ini torang dia saksi. Karena melalui dia ada pengampunan dosa. Ada pengampunan. Jadi saudara-saudara, intinya di sini saudara, Nikodemus berkenan. Oh, puji Tuhan. Pendeta cuma ada tes kok ini. Kornelius itu berkenan kepada Tuhan. Dia saleh, dia taat, dia rajin berdoa. Dia banyak memberi. Dia banyak memberi. Tetapi yang dia butuhkan adalah pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Karena saudara-saudara, Kornelius dengan kesalehannya dia tidak dapat menghapus dosanya. Menghapus dosa cuma ada di sini. Akulah jalan, satu-satunya jalan, tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa. Makanya Bapa dia kasih penglihatan Pak Kornelius, dia kasih penglihatan Pak Petrus, supaya orang dua baku dapat. Kornelius mengenal ini pengampunan dosa, supaya dia diselamatkan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita pun tidak mampu menghapus dosa kita. Hanya ada di kayu salib pengampunan. Itu bagus. Artinya saudara-saudara, barang siapa yang percaya kepadanya, kita percaya kepadanya. Tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, percaya tanpa hidup seperti Nikodemus, percaya tanpa hidup seperti Kornelius, tidak berkenan kepada Allah, tidak juga mau masuk. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya mulai dari percaya dan itu akan bertumbuh. Itu akan bertumbuh. Jadi ini mesti berjalan bersama-sama. Ada amin di sini? Terakhir, jadi saudara-saudara, kehidupan kita di sini, di Amerika ini, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, dimanapun Tuhan menempatkan kita, baik itu di keluarga kita, di gereja, di tempat kita bekerja, di masyarakat, di dalam lingkungan kita, jalani hidup seperti Kornelius. Ada amin di sini? Bagaimana kau itu Kornelius? Saleh, takut Tuhan, rajin berdoa, rajin memberi sedekah, maksudnya menolong orang ini. Oke, hidup seperti Kornelius. Nah, kalau kita hidup dalam kehidupan kita di sini seperti Kornelius, saudara-saudara, Allah akan mengatur kita untuk berjumpa dengan Petrus kita masing-masing. Demi keselamatan kita. Oke? Supaya kita dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara, Allah akan mengatur supaya kita memiliki Kristus, Sang Juru Selamat, sebagai jalan kebenaran sampai pada kehidupan kekal. Oke? Ingat, takut Tuhan dan berkenan kepada Allah itu baik. Katakan bersama saya, itu baik. Namun harus dilengkapi dengan iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Oke, itu yang pertama. Takut Tuhan
Harus tambah dengan iman. Nah. Kemudian yang kedua, beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa hidup takut akan Tuhan sama. Jadi iman dan ketaatan dan takut akan Tuhan harus berjalan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita sambil kita memberi persembahan hidup kita yang benar. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang punya rencana untuk keselamatan kami, di dalam Yesus Kristus yang telah tergantung di salib untuk pengampunan dosa kami, ini akan menjadi hakim kami yang adil, yang akan menyelamatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami sekarang ini Tuhan. Masing-masing kami, biarlah kami berjalan dalam iman kepada Yesus Kristus, Tuhan yang menyelamatkan itu sebagai jalan satu-satunya. Dan kami boleh hidup seperti Cornelius yang taat, rajin berdoa, rajin memberi, setia kepada Allah, dan berkenan kepada Allah. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Tuhan, biarlah ini menjadi pedoman, pelita, petunjuk bagi perjalanan kehidupan kami masing-masing. Ketika kami kehilangan arah, kehilangan tujuan, kami tahu Tuhan punya rencana, Tuhan punya cara kerja yang luar biasa. Tuhan akan mempertemukan kami dengan Petrus kami masing-masing untuk meluruskan arah perjalanan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup tidak membedakan orang-orang, karena semua orang dikasihi oleh Tuhan, amat terlebih orang yang berkenan kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami sudah merespons firman-Mu ini. Mampukan kami itu menjadikan semuanya ini nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Biar kami tetap berkenan kepada Tuhan, baik ketika kami sendiri, ketika kami bersama dengan keluarga, ketika kami bersama dengan gereja dan masyarakat, atau dimanapun Tuhan membawa kami tetap berkenan kepada Tuhan. Dan kami sudah membawa persembahan Tuhan, sebagai bukti kami mengasihi Tuhan lebih dari harta benda milik kami. Tuhan menguduskan persembahan ini supaya terkelola dengan baik dan benar untuk pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan, baik dalam ruang lingkup gereja ini atau kemanapun kami Tuhan mengutus untuk memberitakan Injil, bermisi demi kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah memberi dengan sukacita dan sukarela sebagai bentuk ucapan syukur kami. Biar Tuhan memberkati itu semua, memberkati juga kami dalam setiap tugas, pekerjaan, rencana, bahkan pun dalam pergumulan kami. Dalam doa ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami bersama-sama dengan saudara-saudara, teman-teman kami di sini. Kami bersyukur untuk anugerah, pertolongan, berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih khusus yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan teman-teman kami yang boleh berulang tahun sepanjang minggu yang berjalan ini. Saudara Jaden Kuhon, Bapak Pendeta Chris Sambuaga, Ibu Amelia Limpong, Bapak Alan Rantung, Keila Kapahang, Saudara Kevin Kaligis, Saudara Kenny Asa, Ibu Alfrin Piri, juga Ibu Ilena Rondonu. Terima kasih Tuhan, bersama dengan semua jemaat kami bersyukur. Ini bukti pemeliharaan Tuhan, bukti cinta kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun. Biar dalam usia yang baru mereka ini Tuhan menyertai kehidupan mereka, memberkati, menolong, memberi sukacita, anugerah dan damai sejahtera. Biar apapun yang mereka kerjakan, rencanakan, Tuhan berbuat berhasil demi kemuliaan nama Tuhan. Selain kami bersyukur Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama untuk Ibu Maria Tujuwale, Mama dari Ibu Liske dan Ibu Ifke, boleh keluar dari rumah sakit. Tuhan, masih ada proses pemulihan. Dengan iman kami percaya Tuhan sanggup dan Tuhan akan menolong Ibu Maria Tujuwali ini. Di dalam kehidupan jemaat kami Tuhan, banyak di antara kami yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan kami. Kami sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Kami yang sedang bergumul untuk masalah kesehatan, Tuhan tolong sembuhkan. Kami yang bergumul untuk masalah tempat tinggal atau rumah, Tuhan menolong semuanya. Kami yang sedang mengurus surat, Tuhan biar Engkau tolong kami dalam perkara ini. Kami yang bersama dengan keluarga kami di sini, Tuhan memberkati dan menyertai kami. Kami yang sekarang ini terpisah tempat dengan suami, istri, anak-anak, orang tua kami. Ya Tuhan, biar sebagaimana Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati kami di sini, demikianlah juga Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi yang saat ini terpisah dengan kami. Terima kasih Tuhan memberkati gereja ini, Gemi Musafir Columbus, Ohio, semua jemaat yang ada, semua pelsus yang ada, semua komisi yang ada, semua orang-orang yang dengan penuh sukacita dan sukarela memberi diri berkorban untuk pekerjaan pelayanan di gereja ini. Biar Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Demikian halnya Tuhan memberkati Prince of Peace di sini,
Berkati bangsa yang besar, Amerika Serikat, tempat di mana kami tinggal sekarang ini, bekerja, dan melakukan segala aktivitas kami. Memberkati juga Indonesia, tempat orang tua, saudara-saudara keluarga kami di sana. Terima kasih Bapa. Ini kami yang berdoa, bersyukur. Dan kami mempertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kami ini bukan siapa-siapa. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami percaya kami cakap menanggung segala perkara. Kami tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Tuhan. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunikan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan. Kita semua berdiri, NKB 199. Tuhan, nyanyian penutup kita bertanya kepada kita, sudahkah yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan? Mari sesuai dengan firman Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti Cornelius, dia takut akan Tuhan dalam ketaatan. Dan seperti yang diberitakan oleh Petrus kepada Cornelius, dengan iman percaya kepada Yesus Kristus yang telah tergantung di salib, memutihkan, mengampuni segala dosa, pelanggaran kita. Karena perbuatan kita, kebaikan kita, ketaatan kita tidak dapat menghapus dosa kita. Hanya ada dalam Yesus Kristus. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadat sudah selesai, saudara-saudari persilakan duduk dan silakan bersaat teduh.
Shalom, damai di hati. Terpuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah telah selesai. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Jemaat kita Bapak Pendeta Alan Robert, Sarjana Teologi, yang sudah menghantar kita dalam ibadah yang begitu indah di minggu hari ini. Terima kasih juga untuk petugas prokantor hari ini, Ibu Oktavia Vivin Pinangkaan dan Ibu Reti Asa. Terima kasih kepada Bapak Dance, keyboard kita dan multimedia, Eri Olivia dan Diaken Jack. Terima kasih juga untuk Coaster of the Month, Bapak Robert Munte, dan juga Pelsos of the Month di sepanjang bulan April, kolom 3. Kami juga terima kasih kepada pujian khusus dari kolom 1. Terima kasih untuk Sunday School Teacher, Ibu Diaken Neni Lengke dan Jessica Borg untuk Sunday School. Ada beberapa pengumuman di hari ini. Ada 2 ibadah. Yang pertama adalah yang dari youth jam 12.30 bertempat Kay Joy dan Jaden Kuhon 12.30 tepat. Alamat ada di grup. Karena jam 3 nanti ada ibadah kolom 1 atas nama Ibu dari keluarga Mongkau Ngalimin dan Saudari Indah Ngalimin, jam 3 tepat bertempat di fellowship room. Untuk next week di bulan April ini tanggal 26 yang menjadi prokantor Saudara Daniel Takalamingan dan Ibu Yulita Sewi. Tentunya kita bersyukur dengan seluruh jemaat yang berhari ulang tahun di sepanjang bulan April ini. Tepuk tangan dulu yang sudah lewat. Ibu Sarintan, Jonathan Kapo, Jemima Pangemanan, Robi Pangkerego, Giovanni Tulangi, Joy Kuhon, dan Bapak Romi Pangkerego, Pendeta Bapak Kris Sambuaga, Jaden Kuhon tanggal 13, dan juga Ibu Amelia Limpong tanggal 14 bersama Bapak Alan Rantung dan Ibu Elena Rondenu tanggal 14. Dan adik Keila Kapahang dan pemuda Kenny Asa serta Kevin Kaligis. Dan hari ini Ibu Alfrin Piri, happy birthday. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Eril tanggal 21, Adrian Solang tanggal 26, tanggal 28 ada 2 Ibu Angel Lampeliu dan Ana Munte serta Brian Senduk 29 dan Ibu Erna Rantung. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman lagi yang seperti yang diumumkan Bapak Pendeta, kita akan menjalankan sensus secepat mungkin dan kartu-kartu akan dijalankan dan ada kuesioner nanti mohon diisi, dan kalau masih ada kurang kuesioner, ada jemaat yang ingin bertanya, tulis sendiri di situ, tidak apa-apa. Kami majelis akan mengumpulkan semua ide-ide dari jemaat untuk kita pertimbangkan. Sekali lagi, kita akan jalankan sensus secepat mungkin. Jadi mohon memberitahu saudara-saudara atau pun yang mau join atau maupun menjadi simpatisan, boleh masukkan di kuesioner nanti. Demikianlah pengumuman kita. Kita akan berfellowship bersama. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Oh, ada lagi satu pengumuman. Kalau dari jemaat yang ingin mendapatkan fotokopi dari Warta Keuangan, kami semua bersedia memberikan karena bendahara jemaat selalu menyediakan kopi yang ada pada kami. Jadi semua jemaat, mungkin ada beberapa jemaat yang bertanya ingin kopi. Mari silakan, kopi selalu ada. Setiap minggu Warta Keuangan ada selalu di bendahara jemaat. Demikianlah pengumuman kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.